ada apa pesan dari almarhum Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat bermotivasi banget pada saya, yang pesannya itu siapa yang mengurus NU saya anggap dia santriku, dan siapa yang menjadi santriku saya doakan masuk surga bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya yang mengulik, membahas tentang pemuda ataupun UMKM di desa saya dan banyak hal yang ada di desa saya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa tokoh yang saya anggap luar biasa, contohnya di warung kopi Bang Tomo. Bisa teman-teman lihat di deskripsi. Kemudian ada juga satu tokoh yang juga tidak kalah penting, yaitu ketua Karang Tarunanya Mas Muhammad Taufik. Juga saya sampaikan di deskripsi. Kali ini saya tidak kalah penting juga atau tidak kalah inspirasi juga, salah satu tokoh yang juga berpengaruh di desa saya dan menginspirasi kita semua. Inilah ada Mas Ridho. Assalamualaikum Mas Ridho. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas Ridho ya. Oke teman-teman, bisa dilihat sangat-sangat jelas sekali dengan apa yang dipakai dan dikenakan oleh Mas Ridho. Beliau ini adalah ketua dari Gerakan Pemuda Ansor di desa saya. Ya, coba kita akan mendengar cerita dari Mas Ridho tentang pengalamannya di Gerakan Pemuda Ansor. Bisa tahu saya identitas sedikit dari Mas Ridho? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurridho, beralamat Gelung, RT 4 RW 8 Desa Magelung. Dan untuk saat ini saya berpakaian hijau-hijau. Ini tahu hijau-hijau, jas hijau, jas kebanggaan dari organisasi Gerakan Pemuda Ansor Desa Magelung. Udah gitu aja. Dan cukup gitu sih, yang singkat aja teman-teman, nanti kita akan mengulik. Ini tempatnya, alamatnya Mas Ridho di mana? Tepatnya ini alamatnya Mas Ridho di mana? Di Gelung, RT 4 RW 8 Desa Magelung. Oh iya. Ini saya langsung berada di kediaman Mas Ridho di Kampung Gelung, tepatnya ya Mas ya. Kalau teman-teman tahu Desa Magelung ya bisa jadi dari kata Gelung juga, dan pusat dari Desa Magelung itu ada di kampung ini teman-teman. Ya, sejarahnya seperti itu. Ya kita akan membahas itu di lain kesempatan. Ya ini ngomong-ngomong nih Mas, riwayat pendidikannya Mas Ridho itu bagaimana? Pertama saya MI Madrasah Ibtidaiyah di sini juga, alhamdulillah di kampung saya Gelung. Ya, terus dilanjutkan MTS Sunan Katong di Kaliwungu. Lalu saya mondok. Oh di pondok ya. Terus setelah lulus MTS saya mondok sambil bersekolah di Madrasah Miftahul Ulum, disingkat itu MIM, di Kaliwungu. Berarti mondoknya di Kaliwungu? Iya, mondoknya di Aspik Kembangan. Oh iya, tahu iya. Jadi mondok di Kaliwungu, kemudian sekolahnya di MIM Kaliwungu juga. Ini teman-teman pasti ada yang penasaran, kok di MIM ataupun istilahnya di madrasah, bukan di sekolah formal ya? Ini MIM ini sekolah bagaimana Mas? Setahu saya karena kebanyakan dari dulu orang-orang dulu mondokku sambil bersekolah di MIM, saya juga mengikuti. Samping mengikuti juga katanya di situ kan sekolah terkenal, bahkan Sekaliwungu bahkan dari itu sebelum banyak sekolah umum kayak sekarang, MIM tuh sudah terkenal banget dari dulu. Para guru-gurunya itu para ulama Kaliwungu semua.
Oh itu ibaratnya gini, sekolah itu tuh pagi ya? Pagi Pagi pulangnya jam jam 11. 11. Cuma 4 jam ya, 4 jam atau 3 jam, 3 jam 4 jam lah. Jam 8, 9, 10, 11, 4 jam. Itu materi yang dipelajari sama dengan sekolah formal atau tidak? Enggak. Oh dia sama. Ya. Materinya cuman kalau sehari itu kayak dua kali mata pelajaran. Ya karena itu yang di sekolah bahasa Arab juga ditunjukkan untuk bisa membaca kitab. Kalau orang dulu bahasanya kitab bundur. Kitab bundur. Nah, Kitab bundur tahu teman-teman ya, istilahnya ya kitab gundul, itu tulisan Arabnya tidak ada harokatnya, itu dikatakan gundul ya. Kemudian kitab kuning karena warnanya kuning ya, disebut kitab kuning biar mudah. Kalau bahasa Arab masih aturos ya, turos. Oke, kemudian itu tapi dari sekolah MIM itu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya? bisa. Bahkan setahu saya sekarang untuk kuliah pun ke universitas mudah. Gitu. Yeah. Banyak sih kalau di Wahid Hasim itu apa? Unwahas itu banyak sekali dari ini. Unwahas yang cabang itu di MA Surakarta itu ya? Banyak sekali itu dari itu. Jadi agamanya lebih fokus ya. Kalau di sekolah formal kita tahu bahwasanya pelajaran agama kan sekian jam saja teman-teman seminggu. Apalagi di sekolah negeri hanya 2 sampai 4 jam per minggu kalau nggak salah. Kalau di MA Madrasah Aliyah ya lebih sekitar 30 sampai 40%. Oke, itu adalah cerita riwayat pendidikan dari Mas Ridho. Kemudian itu lulus tahun berapa, Mas? Itu saya cuma sampai Sanawi. Sanawi lulus 2000 berapa ya? 2012 atau 2012. Kurang lebih lah 2012 kayaknya. Tapi saya ini mau membahas tentang MIM dulu ya sebelumnya ya. Ya dulu saya ketika kecil teman-teman, kan rumah saya tuh di pinggir jalan. Itu dari Magelung sini itu banyak sekali yang naik sepeda sekolah pagi, kemudian nanti sebelum dulu itu pulang. Kadang saya juga berpikir gini ya, kok luar biasa semangatnya sekolah dengan naik sepeda, itu meneruskan pendidikan orang-orang pendahulu orang-orang tua kita di sini ya. Itu dari saya kecil sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang itu kebanyakan dari anak sekarang itu sekolah itu sudah pakai apa, Mas? Motor ya, Mas? Motor, kebanyakan motor semua. Iya, anak sekarang itu sangat sudah bahasa saya enak sekali, diberikan fasilitas luar biasa. Makanya teman-teman yang punya adik masih usia sekolah SMP SMA apalagi sudah pakai motor, jangan sampai telat ya ke sekolah ya. Nah, jadi di sekolah itu katakanlah 15 menit sebelum pelajaran harus sudah sampai sekolah. Banyak loh ya, karena saya juga seorang pendidik tahu banyak sekali anak-anak yang telat padahal naik motor ya, Mas. Dekat padahal naik motor. Dulu saya sekolah juga SMA masih jalan kaki. Iya, saya dulu jalan kaki, ketika SMP juga masih pakai sepeda. Oke, itu adalah cerita dikit tentang riwayat pendidikan dari Mas Ridho. Sekarang saya mau tahu nih, awalnya aktif di pergerakan pemuda Ansor tuh gimana awalnya? Awal pertama kali ini sedikit cerita ya. Oh, iya. Sebenarnya saya belum masuk ke terjun organisasi itu masih baru. Dikatakanlah masih baru. Masa baru? Iya, dikatakan bisa masih baru. Soalnya saya dulu nggak tahu itu organisasi. Itu nggak tahu saya. Apa itu organisasi? Bahkan nama Ibnu itu apa, Ansor itu apa, Banser itu apa, saya nggak tahu. Nah itu kenapa kok sampai sekarang bisa masuk ke organisasi itu, dan
sedikit-sedikit lah bisa mengetahui tentang organisasi khususnya di Alma Mater Ansor di sendiri, Pemuda Ansor di sendiri. Pertama kali saya diajak seorang ya termasuk tokoh masyarakat di kampung sini, dan juga beliau juga orang yang sangat saya segani, orang yang sangat saya hormati. Saya sering diajak, diberikan masukan-masukan, diberikan motivasi. Nah, awal itu saya cuman disuruh untuk menyiapkan acara pemilihan ketua Ansor. Karena dulu sudah vakum, Ansor Desa Magelung itu sudah vakum. Sejak tahun berapa mulai ada lagi? Sejak ada lagi kayaknya itu 2017. Awal pertama pemilihan, dan juga awal pertama saya tahu itu organisasi itu awal tahun, intinya di tahun 2017. Nah, di situ saya diberi amanah lah, intinya diberi amanah untuk beli jajan, beli apa itu untuk kelancaran acara tersebut untuk pemilihan itu. Juga pas itu juga saya disuruh, kayaknya saya sama teman saya yang satu memakai baju putih ya, seperti kayak seorang anak pelajar lah itu lah. Di situ awal pertama, dan sering di situ mengikuti pertama kali, dan selanjutnya sering mengikuti acara atau agenda-agenda gerakan pemuda Ansor sendiri. Nah, semakin ikut terus, semakin tahu itu organisasi. Ini organisasi. Nah, situ Mas ya, itu awal mulanya saya terjun ke organisasi Ansor. Berarti sebelumnya belum ikut seperti Ibnu ya? Enggak pernah aku. Belum ikut, cuman ya dulu cuman tahu, tapi kan enggak setahu banget caranya. Tadi sebelum masuk ke organisasi kan saya belum tahu sama sekali kegiatannya itu apa. Nah, di samping ikut ya malah tahu itu Ibnu Ansor. Oke. Jadi awal mulanya memang karena ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan diajak untuk ikut kegiatan. Ya, membantu kelancaran kegiatan. Lah ini Mas, ini ceritanya gimana sih? Kok bisa ini awal mula dengan terpilih menjadi ketua pergerakan Ansor di Desa Magelung? Ya, saya juga heran sebenarnya, kenapa kok saya dipilih, padahal potensi sahabat-sahabat yang lain tuh jauh lebih dari saya, pengetahuan, ilmu pun juga lebih dari saya banyak sekali. Kenapa kok saya dipilih? Saya juga heran. Pertama juga mungkin karena saya seringnya ikut dulu, sering banget kalau ada acara mungkin yang dikatakan paling semangat lah bisa jadi dikatakan seperti itu. Nah, mungkin dari pandangan itu, mungkin dari sahabat-sahabat saya semua memilih saya. Tapi di samping itu sebenarnya saya juga menolak jadi ketua. Menolaknya kenapa? Karena saya juga belum begitu menguasai organisasi. Nah, tapi ada salah satu seseorang yang yaitu tadi seseorang yang mengajak saya. Beliau yang memberikan amanah kepada saya, ya wis diterima wae engko bareng-bareng. Nah, awet itu juga saya tak pegang. Tapi gini Mas, ini kalau menurut saya ya asumsi penilaian orang memang masing-masing. Jangan bisa mengatakan banyak yang lebih
berpotensi ataupun lebih apa. Tapi bagaimanapun teman-teman sahabat itu memberikan amanah ini kepada jenengan. Berarti jenengan itu benar-benar dianggap mampu dan memang dipercaya oleh teman-teman dan para sahabat-sahabat Ansor. Dan ini harus benar diterima, Mas. Ya kan? Iya. Jenengan boleh menilai siapapun dan kami juga boleh memberikan penilaian siapapun. Kemudian gini, tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba. Karena takdir Allah ya yang berlaku kepada kita pasti kan sudah dipetak-petakan. Kan kita punya keyakinan semacam itu. Kita punya rezeki masing-masing dan ini adalah rezeki jenengan semacam itu. Jadi ya saya sangat bangga dengan Mas Ridho ini, walaupun sudah menjadi ketua beliau tetap santun ya kan, bahasanya sangat tutur katanya sangat, bagi saya sangat berakhlak sekali gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Apa ya ini, kita mau bahas apa ya? Oh ya, ini setelah jadi ketua jadi kan pasti punya visi dan misi ke depan untuk itu gerakan kita ini. Mana itu Mas visi misinya? Yang pertama saya ingin menyampaikan kenapa kok saya sampai menggeluti caranya sampai begitu mendalami, bukan mendalami ya, juga mengabdi banget kepada organisasi khususnya di Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Karena ada pesan dari almarhum Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat bermotivasi banget kepada saya, yang pesannya itu siapa yang mengurus NU saya anggap dia santriku, dan siapa yang menjadi santriku akan saya doakan masuk surga bersama keluarganya lah. Itu sebenarnya juga itu sangat bermotivasi banget untuk saya untuk memberikan amanah menjadi ketua dari Gerakan Pemuda Ansor sendiri di Desa Magelung. Dan untuk misi saya tuh sebenarnya nggak mulu-mulu, cuman juga karena juga punya tujuan kan. Iya. Misi saya sebenarnya cuman yang umum saja, itu merekrut pemuda-pemuda khususnya di Desa Magelung untuk mengikuti Gerakan Pemuda Ansor. Soalnya kegiatan ini sangat positif sekali, sangat positif. Di situ sudah ada pembelajaran, nanti kedepannya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri juga untuk masyarakat, karena di dalam organisasi itu akan dibekali, akan dipelajari tahlilan, mauludan. Itu kan yang secara umum di masyarakat sangat banget sering kita jumpai dilakukan setiap malam Jumat seminggu sekali buat rutinan, buat kegiatan seminggu sekali kan, kayak yasinan, tahlilan, mauludan. Itu kan itu umum sekali khususnya di kampung-kampung, malah setiap kampung pasti ada. Nah, di Gerakan Pemuda Ansor sendiri itu mempelajari itu untuk mengasah diri, biar potensi kita masing-masing biar tahu, dan nanti sudah dibekali dari, kalau kita masuk ke organisasi, kita belajar bareng-bareng, kita kan otomatis kan sudah belajar. Mungkin di masyarakat nanti kalau dimintai tolong kan sudah ada bekal lah ini. Nah, maka dari itu ayo sahabat-sahabat pemuda-pemuda khususnya di Desa Magelung, ikutilah organisasi khususnya di Gerakan Pemuda Ansor nanti di Desa Magelung. Sangat positif, insya Allah bermanfaat sekali. Amin. Pasti bermanfaat itu Mas. Pasti. Ya, ini selain itu Mas, agendanya apa ini? Biasanya setahun sekali atau sebulan sekali kegiatan di
Ansor apa? Nah ini eh, untuk agenda itu sendiri gerakan pemuda Ansor sebenarnya juga banyak rapat ya? sebenarnya, enggak seminggu sekali, sebulan sekali, setiap hari-hari khusus pasti ada kegiatan. Tapi di masa pandemi ini mungkin eh, apa ya, nanti diberhentikan dulu, tapi ini kayaknya sudah dibuka lagi, insya Allah apa kegiatan akan dimulai lagi seperti semula, dan juga pastinya juga akan mengikuti prokes lah. Seperti itu. Seperti itu Pak, istighosa 40 Nah, hari sekali. istighosa itu di NU bukan di Ansor. Jadi Ansor cuman mendukung kegiatannya, tapi yang bertanggung jawab itu NU sendiri, NU-nya di Samagelung. Maksudnya bapaknya kita semua, bapaknya dari Ansor, IPNU, PBNU. Nah, untuk Ansor sendiri mungkin kegiatannya cuman per masjid-masjid, per musola-musola, mauludan. Nah, Oh ternyata beda ya programnya ya. Kalau Ansor itu lebih cenderung ke pemuda, kalau yang NU itu lebih ke yang lebih dewasa ya. Nah, NU umum, dari anak-anak juga, ibu-ibu, semuanya bisa mengikuti. Tapi kan dari Ansor kan gerakan pemuda itu nama untuk seorang pemuda. Jadi untuk pemuda-pemuda khususnya ya yang masih ada waktu untuk ingin mengikuti, cepat-cepat mengikuti lah. Dan kalau saya boleh tahu ini ada enggak Mas program apa namanya pandemi, jadi kayak online atau apa itu ada enggak? Untuk Ansor mohon maaf ya, enggak ada. Belum ada ya. Enggak ada. Tapi untuk pandemi ini Ansor belum ada sih. Soalnya saya juga mau melihat apa ya, kesibukan masing-masing dari sahabat-sahabat semua. Nggak mungkin kan, soalnya itu dari kebanyakan mayoritas di gerakan pemuda Ansor itu sahabat-sahabatnya anggotanya itu berkeluarga semua. Anggota pengurus itu berkeluarga semua, sudah berkeluarga semua. Jadi nggak mungkin kan kayak harus banyak kegiatan. Saya juga nggak harus menuntut lah untuk harus ayo ngadain. Jadi tidak memaksa ya. Tidak memaksa. Sangat ya luas itu untuk masyarakat kita. Ini apa tuh? Saya pernah pikiran antara Ansor dengan Lazisnu. Itu tentunya sangat saling berkaitan ya Mas ya. Sangat berkaitan. Tapi itu kan salah satu program dari NU. Nah, Lazisnu itu juga sebenarnya Ansor enggak. Nah, karena orang Ansor juga orang Lazisnu sih. Nah, tapi beda apa ya? Beda itu arane udah kegiatan, beda misi, beda visi juga beda. Tapi orang-orangnya masih sama ya? Orangnya masih sama. Teman-teman pasti tahu Lazisnu ya. Ini program di Nahdlatul Ulama yang terjun di apa ya istilahnya itu apa, infak, sedekah ya kan, lembaga amil zakat semacam itu yang berhubungan dengan keuangan. Kalau di Magelang sendiri kalau tidak salah kita juga ada seperti program sampah ya. Bank sampah atau apa itu namanya, itu juga hampir setiap hari mobil sampah berkeliling di desa Magelang. Itu memang tuh programnya Lazisnu. Kemudian ada santunan juga Mas ya, santunan. Dan dulu kalau ada istighosa santunan itu dibarengkan ya, pasti. Kalau sekarang kayaknya door to door Mas, iya kan? Karena karena pandemi sebenarnya juga ingin mengadakan seperti itu biar masyarakat tahu kan tujuan kita meninfakkan. Pertama kan salah satunya itu untuk anak yatim biar jelas. Nah, istighosa itu sebenarnya penting karena pandemi belum diizinkan, jadi sementara waktu ditunda dulu. Tapi insya Allah
ke depan insya Allah akan dimulai lagi. Makanya pernah saya teman-teman di grup Facebook itu ada kita Lazizno itu men-share foto santunan ayat yatim door to door. Ya, itu ada tandanya Lazizno di Semaglum. Tapi ada yang mentafsirkan itu yang kurang baik ya Mas ya. Itu memang kenapa apa istilahnya itu dokumentasi dan laporan karena kita itu sudah diamanai oleh masyarakat, kemudian dana dari masyarakat akan kembali ke masyarakat lagi. Nah itu mohon diluruskan bahwasanya ini memang ada lembaga dan itu adalah program dokumentasi kita. Oke. Baik, kemudian yang terakhir Mas Ridho, ini saya punya satu yang saya rasa sangat penting sekali untuk teman-teman, kemudian untuk para generasi muda zaman sekarang. Ya, pesan Mas Ridho kepada teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini. Untuk sahabat-sahabat semua khususnya di Desa Magelung, ayo mengikuti organisasi khususnya di Gerakan Pemuda Ansor Desa Magelung. Pertama, tambah sedulur, tambah tali silaturahim, tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah tambah pengetahuan lah. Jadi untuk pemuda-pemuda khususnya di Desa Magelung, luangkan waktunya sedikit, nggak banyak kok. Ayo ikuti Gerakan Pemuda Ansor apabila ada acara-acara atau agenda-agenda, biar tambah semangat lagi, tambah banyak lagi, tambah semarak lagi khususnya Gerakan Pemuda Ansor di Desa Magelung. Tentunya kegiatannya sangat positif Mas, sangat ya. positif, sangat bermanfaat sekali khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk masyarakat. Insya Allah bermanfaat sekali. Ada pepatah mengatakan teman-teman, kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Maka itu gini teman-teman, banyak kita punya cerita yang tidak tahu tentang Ansor, tidak tahu tentang program-program di Nahdlatul Ulama. Karena ketika ketidaktahuan itu akhirnya kita tidak menyukai hal tersebut. Maka dari video ini saya berinisiatif dan mendorong untuk lebih tahu lagi tentang gerakan yang ada di Pemuda Ansor ini, khususnya kepada salah satu tokoh ini karena beliau menjadi pucuk pimpinan di Gerakan Pemuda Ansor, agar teman-teman bisa tahu berbeda dari Mas Ridho, kemudian juga tahu program-programnya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih Mas Ridho sudah meluangkan waktunya. Ini sekali lagi saya langsung nih di kediamannya Mas Ridho di Dukuh Gelung, Desa Magelung. Malam-malam ini saya request untuk bicara ngobrol dengan saya, untuk share dengan teman-teman juga. Terima kasih Mas Ridho sekali lagi. Mohon maaf bila ini saya mengganggu waktunya sama keluarga ya, saya mengganggu ini. Dan teman-teman nanti silakan bisa ditonton, disaksikan video-video selanjutnya berhubungan dengan pemuda ataupun UMKM ataupun segala hal yang ada di sekitar saya, tempat tinggal saya. Terima kasih Mas Ridho saya ucapkan. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Saya akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.